Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummata sayyidina Muhammad khairu ummatan minal umam. Qaqaluhu ta'ala fil kitabihil aziz. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati bil istikhlafi fil ard fanalu bidzalika karamatad dunya wal akhirah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wal tasama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidatal islamiyata asasan li fikratihi wa masdaran li ahkamihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqallah, faqad fasal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mubarakah ini, di mana hari yang dimuliakan oleh Allah disebut sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari atau tuannya hari, marilah kita senantiasa memperbanyak syukur dan zikir kita kepada Allah. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Kemudian salawat dan salam marilah untuk senantiasa kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah tidak mengenal Allah menuju alam cahaya, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak lupa untuk kita mengingatkan baik kepada diri pribadi kami sendiri maupun kepada kita semua, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Begitu pula ketakwaan kita kepada Allah, karena sifat iman itu adalah yazidu wa yanqus, senantiasa turun dan juga bisa naik. Manusia satu-satunya yang tidak pernah turun keimanannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan khutbah yang berjudul melaksanakan haji sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Waktu terus berjalan, kita terasa sekarang sudah bulan Zulqa'dah menuju bulan Zulhijjah. Beberapa hari lagi kaum muslimin seluruh dunia akan melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala
salah satu rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji bagi yang telah diberikan kemampuan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah 2 tahun calon jamaah haji menunggu untuk melaksanakan ibadah tersebut disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, maka alhamdulillah pada tahun ini akhirnya akan dilaksanakan ibadah haji tersebut. Jutaan manusia kaum muslimin akan berkumpul di tanah haram Makkah Al-Mukarramah insyaallah, dan mereka akan senantiasa mengucapkan talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, kami tidak mensekutukan-Mu dengan sesuatu apapun. Innal hamda wal ni'mata walakal mulk la syarikalah. Sesungguhnya segala pujian hanya bagi-Mu ya Allah, segala nikmat hanya dari-Mu ya Allah, dan kekuasaan hanyalah milik-Mu, dan kami tidak akan mempersekutukan-Mu dengan yang lain. Itulah ucapan jamaah haji yang akan mereka ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud daripada ketaatan mereka kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ini juga merupakan wujud daripada perintah Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a alaihi sabila. Terjemahannya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Tentu orang yang oleh Allah telah terpanggil ke sana, mereka merasa bersyukur. Kenapa? Karena begitu banyaknya kaum muslimin yang ingin melaksanakan atau menunaikan ibadah tersebut, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dipanggil juga ke sana sebelum kita sampai pada ajal umur kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah haji juga merupakan penunaian daripada rukun iman, rukun Islam yang kelima, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu an qol anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsi, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamatis shalah, ita'iz zakat, wa hajjul bait, wa shaum Ramadan." Hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Mengerjakan salat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita seorang muslim yang beriman kepada Allah sudah mengikrarkan syahadat, maka itu adalah kewajiban kita mengerjakan salat 5 waktu,
membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, dan melaksanakan haji yang sudah diberikan kemampuan baik finansial maupun fisik, dan juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka berbahagialah orang yang melaksanakan haji ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth falam yafsuk raja'a kayaumi waladhu ummu." Hadis riwayat muttafaqun alaih, yang artinya bahwa barang siapa yang berhaji lalu dia tidak berkata jorok di sana, dia juga tidak melakukan kefasikan, maka mereka seperti orang yang baru saja dilahirkan dari ibunya, dalam artian semua dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan juga di hadis yang lain yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang lebih banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka melainkan daripada hari Arafah, yang hari Arafah itu bertepatan pada hari berkumpulnya jamaah haji di sebuah padang yang luas, dan itu adalah merupakan padang Arafah, dan hari itulah bertepatan banyak sekali hamba Allah yang akan diampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kita menyadari bahwasannya melaksanakan ibadah haji itu adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah, maka tentunya ini juga berlaku dengan hukum-hukum Allah yang lain. Bukan hanya ibadah haji yang harus kita laksanakan, bukan hanya puasa, zakat, dan lain sebagainya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanasha'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru ini adalah orang yang percaya. Taumatapa'e la rifangallahu ta'ala. Wahai sinina taumatapa'e, taati Allah. Dalam artian mentaati Allah hukum-hukumnya. Wa atiur rasul, dan taati juga Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mengajarkan, tidak akan pernah memerintahkan sesuatu yang berdasarkan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, memerintahkan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian berikutnya, wa ulil amri minkum. Pertanyaannya, kenapa tidak ada wa atiu ulil amri minkum? Menurut para ulama, ulil amri yang dimaksud itu adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yang dimana ketaatan kita itu bersyarat, punya syarat untuk taat kepada para pemimpin itu. Makanya tidak diberikan wa'atiu ulil amri, tetapi ulil amri yang mentaati Allah, melaksanakan Al-Quran, melaksanakan perintah Allah, dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, itulah yang disebut ulil amri yang wajib untuk kita taati. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ditegaskan lagi di ujung ayat itu, fa in tanasha'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kita mempunyai masalah, kalau kita punya perselisihan di antara kita manusia, maka semua itu harusnya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya.
Di mana kita bertanya? Kita kembalikan kepada kitabullah, Al-Quran. Al-Quran ini adalah pegangan kita, pusaka kita. Sebagai kaum muslimin, apabila mereka melepaskan Al-Quran, maka mereka pasti disesatkan oleh Allah. Begitu pula kalau melepaskan sunnah Rasulullah, mereka akan dijajah, mereka akan dihinakan oleh kaum-kaum yang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu ketaatan kita untuk melaksanakan rukun Islam, terutama ibadah haji, juga tidak melepaskan ketaatan kita kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini bagian daripada meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat dan dirahmati Allah, sebelum kita menutup khutbah yang kedua ini, kami peringatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai aturan yang begitu kompleks dan sempurna di dalam Al-Qur'an. Maka apabila kita kaum muslimin meninggalkannya, Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan kehidupan kita semakin sempit. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, tilka hududullah wa man yata'adda hududullah faqad dzalama nafsah. Inilah larangan Allah, bahwa di dalam Al-Quran itu ada larangan Allah. Janganlah kalian melakukan larangan itu, barang siapa yang melakukannya maka sama seperti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kalau kaum muslimin saat ini telah menjauhi Al-Quran sebagai pedomannya, kita lihat bagaimana melimpahnya sumber daya alam kita yang justru harusnya dipergunakan untuk kesejahteraan kaum muslimin, itu kemudian hanya dinikmati oleh segelintir orang. Itu salah satu daripada kesempitan yang Allah turunkan sebagai pembelajaran karena kita telah meninggalkan hukum-hukum Allah. Semoga kita menjadi orang yang mendapatkan peringatan dan mengajarkan kepada anak kita untuk mempelajari Al-Quran, baik bacaannya juga mentadabburi isinya serta mengamalkannya, sehingga lahirlah ulama-ulama di masa yang lalu. Mereka akan menebarkan kebaikan, menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibun qaribun wa ya qadiyal hajat. Allahumma aizzil islam wal muslimin walatal muslimina wa alafa baina qulubihim wansurhum ala aduwaka wa aduwahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.